Pagi ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan satu lagu, pujian Kemanakah Kami Mencari Kasih Sejati. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Tanpa-Mu Tuhan, kami tak dapat berjalan sendiri. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kembali kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, agar di sepanjang minggu ini hidup kami kembali kami landaskan pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, tentu saja pada pagi hari ini saya percaya setiap kita hidup di dalam berkat dan kasih setia Tuhan yang tak pernah habisnya. Amin saudara. Lagu ini berkata, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru ya saat badai datang menderu?
Nah, tentu saja mana lagi kalau bukan kepada Tuhan. Amin saudara. Mana lagi kalau bukan kepada pribadi Yesus ya, yang kita kenal sebagai Tuhan Allah kita yang setia, yang tak pernah terbatas oleh kasih dan karunia-Nya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita kembali akan melandaskan seluruh kehidupan kita pada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Oke, baik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya memberikan topik berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Berakar dan bertumbuh dalam Dia, tentu saja di dalam Yesus. Nah, di pribadi Yesus yang adalah anak Allah yang telah datang ke dunia untuk menjadi penebus bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, mari kita membaca firman Tuhan yang melandasi renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayatnya ke-7. Kita akan baca bersama-sama saudara yang memiliki Alkitab di rumah, atau mungkin tulisan di layar ini kecil, saudara bisa baca Alkitab saudara. Kolose pasal yang 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, saudara. Ya, ini adalah perintah atau satu kewajiban, sebenarnya kalau boleh dikatakan satu kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang harus kita lakukan adalah tetap di dalam Dia. Artinya tinggal di dalam Dia ini ada dua esensi yang harus kita lakukan. Tinggal di dalam Yesus, atau kita tidak hanya berhenti percaya kepada Yesus. Itu satu langkah yang tentu saja langkah awal, saudara percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun langkah berikutnya adalah kita harus tinggal di dalam Dia. Nah, tinggal di dalam Dia ini ada dua syarat yang harus kita lakukan, saudara. Yaitu kita harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, ini sangat penting sekali, saudara. Ini sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita melihat apa sih sebenarnya yang menjadi sasaran kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, atau apa yang menjadi tujuan hidup kita orang-orang percaya kepada Yesus. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, percaya kepada Dia sebagai Tuhan yang berkuasa berdaulat atas kehidupan kita, apa sih sebenarnya menjadi tujuan kita? Apakah hanya sekedar untuk kemudian mendapatkan keselamatan, dan memang itu adalah puncak ya daripada penerimaan kita, itu adalah keselamatan yang diberikan. Namun keselamatan itu perlu dikerjakan, saudara. Ya, perlu kita melakukan sesuatu bagian kita. Keselamatan bagian Yesus, bagian Allah yang telah memberikan dengan anugerahnya. Namun di dalam penerimaan kita akan keselamatan itu ada bagian harus kita kerjakan, yaitu tetap tinggal di dalam Dia, di dalam dua hal, yaitu bertumbuh dan berakar. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, sasaran hidup orang percaya itu adalah bagaimana kemudian kita diproses oleh Tuhan untuk mencapai sebuah kedewasaan rohani secara penuh di dalam Kristus, ya, di dalam Tuhan yang telah
Kita percayai itu, saudara. Nah, ini hal yang penting. Seperti apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-13, saudara. Di sana dikatakan, sampai kita semua mencapai apa? Kesatuan iman, ya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi artinya, saudara, kepada kita dituntut satu kualitas kehidupan yang ada di dalam Yesus itu adalah kita harus sampai bertumbuh di dalam sebuah kedewasaan yang penuh. Ada tingkatan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkatan pertumbuhan yang membutuhkan berakar, saudara. Bertumbuh dan berakar. Tentu saja di dalam Kristus, di dalam Yesus yang kita percaya itu. Sampai kita kedapatan penuh secara rohani. Ya, bahkan dikatakan kita tidak bercacat celah saat dia datang kelak untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Seperti apa yang dicatat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, saudara. Di sana dikatakan sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan. Nah, coba perhatikan baik, saudara. Tidak hanya kita dituntut untuk tinggal di dalam Dia kalau kita setelah percaya dan menerima keselamatan itu, namun kemudian di dalam Dia itu kita harus bertumbuh. Kita harus mengalami satu proses pertumbuhan. Dan proses pertumbuhan itu tidak boleh dilepaskan yang namanya berakar. Bertumbuh dan berakar. Ya, tentu di dalam Kristus. Sampai kita penuh di dalam kedewasaan rohani dan ditemukan, dikatakan di sini apa? Tidak bercacat, tidak bernoda. Artinya satu tingkat kekudusan yang begitu luar biasa. Tidak cacat dan tidak bernoda. Bayangkan kalau baju putih itu, saudara, yang kalau baju putih benar-benar bersih, kalau ada noda satu saja itu akan sangat kelihatan. Di sini dikatakan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Tidak bercacat, tidak ada yang rusak, saudara, sedikit pun, cacat pun itu, ya, goresan kecil saja pun tidak boleh, saudara. Ya, hingga hari pendamaian itu, ketika dia datang pada kali kedua, ketika dia datang kembali untuk menjemput mempelai-mempelainya, yaitu siapa, saudara? Kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudari yang saya kasih, ini sangat penting kita harus memahaminya. Ada banyak orang yang menyebut diri Kristen tapi sesungguhnya tidak mengalami yang namanya pertumbuhan. Sekalipun mereka sudah mengikut Kristus selama bertahun-tahun. Sekalipun mereka mungkin bahkan ya boleh dikatakan adalah orang-orang yang ada di dalam bait Allah, ada di dalam gereja, ada di dalam pelayanan. Ya, saudara-saudara, itu tidak menjadi jaminan apakah mereka sudah bertumbuh berakar di dalam Kristus atau tidak, saudara. Saya menemukan banyak orang yang sesungguhnya mereka tidak bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Ya, seperti apa yang dicatat di dalam Ibrani pasal ke-5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, di sana dikatakan tentang hal itu. Banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Lamban itu, saudara, mengalami kemunduran di dalam pendengaran, saudara. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, saudara-saudari yang saya kasih, seringkali ada banyak orang-orang Kristen hanya senang dengan makanan-makanan susu. Ya, makanan-makanan yang diperuntukkan untuk bayi rohani, untuk bayi, saudara. Susu itu untuk bayi, saudara. Tetapi untuk orang yang dewasa, orang yang penuh di dalam kedewasaan, dia membutuhkan makanan yang keras. Dia membutuhkan makanan-makanan yang padat, di mana dia bisa memprosesnya, dia bisa mengunyah, ya, sehingga itu bisa bermanfaat bagi tubuhnya di dalam pertumbuhannya. Nah, saudara-saudari yang saya kasih, seringkali saya melihat banyak orang ya menyebut diri Kristen, sudah bertahun-tahun ada di dalam kekristenan,
tetapi hidupnya begitu-begitu saja. Hidupnya begitu-begitu saja. Ya, kita tidak bisa melihat bahwa apakah ada perubahan ya antara dia mengenal Kristus dan tidak mengenal Kristus. Melakukan perbuatan yang Tuhan tidak sukai, hidup di dalam perbuatan dosa jauh dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi senang berada di dalam hal-hal yang sifatnya rohani, agamawi, saudara. Bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan agamawi. Apakah itu bertumbuh? Tentu saja tidak. Mungkin bertumbuh di dalam hal pengetahuan semata. Ya, dia tahu bahwa ini baik, ini buruk, tetapi tidak berakar. Tidak berakar. Karena dia hanya mau mendengar apa yang dia mau dengar. Dan dia mau makan apa yang hanya mau dia makan. Selebihnya dia tidak mau. Ketika firman Tuhan menegur, maka dia akan tinggalkan, dia kecewa, dia sakit hati kepada pendeta, pada gereja. Dan dia kemudian meninggalkan, dia bisa saja mencari gereja lain dan kemudian dia juga melakukan hal yang sama. Saya melihat ada banyak orang-orang yang demikian. Orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan satu media bertumbuh dan berakar. Namun dia sibuk dengan hal-hal yang sifatnya anak kecil, bayi, saudara. Hanya suka bermain-main saja. Anak kecil, orang bayi, saudara, dia senangnya itu, ya dia akan habiskan waktunya kalau bisa 24 jam hanya bermain-main saja. Main-main saja. Tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya akan membawa dia bertumbuh. Saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan jelas berkata, dibutuhkan satu proses ya untuk bertumbuh, dan untuk bertumbuh itu tidak ada kata lain yang sangat penting yang harus menjadi syarat utama. Pertumbuhan terjadi adalah terjadi pengakaran. Dengan berakar maka bisa bertumbuh. Tentu saja pertumbuhan tidak selalu berbicara bertumbuh ke atas, tetapi juga bertumbuh ke bawah, saudara. Pertumbuhan itu berbicara pertumbuhan di segala arah. Jadi kalau kita berbicara bertumbuh dalam konteks proses mendewasakan, maka hidup kita didewasakan dalam segala aspek. Pikiran kita, hati kita, tindakan kita, perilaku kita, kehidupan sehari-hari kita, baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Itu namanya bertumbuh, saudara. Itu namanya mengalami sebuah pertumbuhan. Tidak hanya secara jasmania bertumbuh, badan kita bertumbuh dari bayi menjadi orang yang besar, saudara, orang yang dewasa, saudara, ya. Namun juga secara rohania kita harus mengalami satu pertumbuhan, satu perubahan yang Tuhan tuntut bagi kita harus kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, apa sih yang menjadi faktor penghambat dari pertumbuhan kerohanian kita? Yang pertama, saudara, seringkali faktor pertumbuhan yang menghambat pertumbuhan rohani itu yang pertama, saudara, seringkali tidak bersedia bayar harga. Tidak bersedia bayar harga. Banyak orang Kristen memiliki pemahaman keliru tentang pertumbuhan rohani, saudara. Mereka berpikir pertumbuhan rohani itu akan terjadi otomatis ketika pendeta menumpang tangan di kepala, ya, lalu kemudian dia menunggu sejenak beberapa waktu dan dia mengalami manifestasi, maka kemudian setelah itu dia mengatakan bahwa aku sudah diurapi dan setelah itu dia merasa sudah bertumbuh rohaninya. Berhenti sampai di situ, saudara. Ya. Atau ketika dia diberikan jadwal pelayanan dan dia tampil di depan, mungkin dia membawa renungan, dia menjadi apa saja, saudara, di gereja, dan kemudian dia merasa satu perasaan bahwa dia sudah bertumbuh. Pertumbuhan rohani tidak akan pernah terjadi tanpa sebenarnya yang disebut dengan salib itu, atau harga yang harus dibayar. Ada harga penyangkalan diri yang harus dibayar, saudara. Penyangkalan diri yang menuntut keberanian terkadang, menuntut satu komitmen, saudara. Ya, seumpama pohon, saudara, syarat sebuah pertumbuhan bagi pohon, saudara, adalah akar-akarnya itu harus bersedia bergerak baik ke kiri, ke kanan maupun ke bawah, saudara. Apapun rintangan harus dilewati. Coba saudara melihat pohon-pohon yang besar, saudara, kalau dicabut akarnya itu, saudara, kalau dibongkar di bawahnya itu, saudara, kita akan melihat akar-akar itu bisa menembus batu-batu yang keras sekalipun.
Batu itu bisa terbelah, saudara. Dia akan menembus. Padahal kalau kita memegang akar itu sangat lembut. Namun dia punya potensi. Dia punya potensi pertumbuhan. Ya. Itulah juga sebenarnya kehidupan kita. Kita punya potensi. Namun seringkali karena kita tidak mau bayar harga, ya, potensi itu kemudian terbengkalai dan tidak berguna. Nah, jadi syarat utama sebuah pertumbuhan yakni kesediaan untuk mau berakar, untuk mau bergerak, apapun rintangan harus dilewati. Itu syarat utama dari sebuah yang namanya pertumbuhan. Ya, misal kepada pohon, misal. Ya. Ada juga pohon yang oleh lingkungan kemudian dibatasi. Misal yang disebut dengan pohon bonsai. Pohon bonsai itu dibatasi, ya, dibatasi pertumbuhannya, ya, dengan teknik-teknik tertentu. Akhirnya bagaimana? Apakah pohon bonsai itu bisa bertumbuh secara sempurna? Tentu saja dia bertumbuh, tetapi di dalam batasan-batasan. Nah, demikian juga banyak orang Kristen, saudara, ya, bertumbuh tetapi di dalam batasan-batasan agamawi semata. Ya, tahu yang benar tetapi tidak melakukan, dibatasi, akhirnya menjadi orang-orang Kristen bonsai, saudara. Ya, kelihatan bertumbuh, kelihatan sepertinya sudah tua. Bonsai itu, saudara, kalau lihat sepertinya pohonnya sudah ratusan tahun. Padahal sebenarnya itu adalah hanya pohon yang abnormal pertumbuhannya. Pertumbuhan yang tidak sempurna, pertumbuhan yang tidak benar, saudara. Nah, seringkali kita pun demikian. Ya, kita dibatasi oleh aturan-aturan agamawi, atau juga mungkin kita membatasi diri kita oleh aturan-aturan agamawi, atau bahkan mungkin juga budaya atau perilaku di mana kita berada, saudara. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya mau mengatakan kepada kita, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mengalami satu tuntunan pertumbuhan rohani sampai tingkat kedewasaan yang penuh, saudara, ya, yang ditemukan tidak bercacat dan tidak bernoda, maka tidak ada cara lain. Kita harus berani bayar harga. Ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, ya, yang malas atau tidak mau bayar harga karena takut malu, takut nanti diomongin begini. Saya mau kasih tahu kepada saudara, hari ini ada banyak orang-orang di luar sana yang semula tidak percaya kepada Yesus. Mereka berada di dalam sebuah sikap hidup agamawi yang salah, saudara. Hari-hari ini mereka mengenal Yesus dan mereka bayar harga. Mereka dibully, mereka dipersekusi, mereka dihina, mereka bahkan dikucilkan, mereka diusir dari keluarga. Namun ketika mereka mau bertumbuh di dalam pengenalan Kristus, saat seperti apa yang dikatakan di dalam Kolose pasal 2 tadi ini, saudara, saat kemudian mereka telah percaya kepada Yesus, mereka mau tinggal di dalam Yesus, maka pertumbuhan dan berakar itu, ya, mereka lakukan. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Bagaimana dengan saudara pada pagi hari ini? Sudah berapa lama saudara menjadi orang-orang percaya kepada Yesus dan hidup saudara biasa-biasa saja? Pagi hari ini dengar baik, bayar harga, keluar dari comfort zone saudara, keluar dari zona nyaman saudara, berhenti jadi orang Kristen atau Kristen pohon bonsai, saudara. Ya, apapun rintangan, ya, agamawi tidak boleh menghambat kita. Ya, sikap agamawi yang menuntut hanya kesalehan di mata manusia itu tidak penting, saudara. Yang terutama pada hari ini kita mengenal Yesus melalui firman-Nya, dan yang dituntut kepada kita agar dewasa rohani adalah kita harus berakar di dalam Dia. Amin, saudara. Berakar apapun resikonya, tidak peduli, saudara. Selama engkau hendak bertumbuh di dalam Tuhan, lakukan. Hal yang kedua, saudara, yang seringkali menghambat pertumbuhan rohani orang-orang percaya, saudara, yaitu kemalasan, saudara. Ya, sikap hidup malas. Sikap hidup malas ini banyak sekali menghinggapi orang-orang percaya. Banyak orang ingin rohaninya bertumbuh, ingin berhasil dalam pelayanan, ingin hidupnya menjadi ingin dipakai Tuhan sebagai alatnya yang luar biasa, ingin menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi mereka sendiri tidak mau berubah. Tetap saja malas-malasan, saudara. Doa malas, baca firman malas. Saudara, diajak pelayan malas. Malas dipelihara, saudara. Saya kadang-kadang kalau menemukan orang-orang yang demikian, seringkali saya berkata, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sedang membunuh potensi-potensi yang ada di dalam diri.
Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mengabaikan potensi yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Ada banyak orang yang ingin itu, ingin ini, saudara, ingin melakukan ini itu, tetapi semuanya kesia-siaan karena tidak pernah melakukannya, tidak pernah bertindak untuk meraihnya, tidak pernah bertindak untuk melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini saya mau katakan keberhasilan tidak akan pernah menghampiri hidup seorang pemalas. Ya, tidak akan pernah. Dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan menyebut hamba yang malas itu sebagai hamba yang jahat. Seringkali kita menjadi pribadi-pribadi yang jahat atas kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dengan tidak memproses setiap potensi itu sesuai dengan peruntukannya. Bukankah Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia? Dia memberikan satu potensi yang luar biasa, potensi ilahi dalam hidup kita. Bukan untuk kita abaikan, saudara. Bukan untuk kita tidak pertanggungjawabkan. Tetapi Tuhan berikan itu untuk satu maksud mulia. Agar hidup kita dipakai Tuhan bagi alat kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini dengar baik firman Tuhan. Faktor penghambat pertumbuhan rohani, yang pertama tidak bersedia bayar harga, yang kedua sikap hidup malas. Itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, seperti apa yang Tuhan tuntutkan dalam hidup kita. Dia menuntut bagi kita agar kita berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Tidak ada cara lain, saudara. Kita harus berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Bertumbuh itu membutuhkan syarat, yaitu berakar. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Yesus karena kita tinggal di dalam Dia, maka kita harus berakar di dalam Dia. Berakar berarti kita harus membayar harga. Apapun resikonya, apapun yang menghambat kita, harus terus berakar. Cari Tuhan, ikut Tuhan, pikul salib, lakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jangan miliki perilaku malas dalam hidupmu. Firman Tuhan engkau harus kejar seperti orang yang sedang mencari permata. Kejar, cari, renungkan siang dan malam. Lakukan di dalam kehidupanmu. Bangun relasi dengan Tuhan melalui doa, ucapan syukur, pujian, penyembahan setiap hari, saudara. Makanya dengan demikian, hidup kita akan senantiasa hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Kita akan hidup bertumbuh dan pertumbuhannya itu sempurna di hadapan Tuhan. Hingga nanti ketika Dia datang, Dia akan menemukan satu pertumbuhan yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Amin, saudara. Pada pagi hari ini, kembali teguhkan hatimu bahwa engkau adalah pribadi yang telah dipilih Tuhan untuk satu maksud mulia, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mulia yang akan mempermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, atas firman-Mu yang kembali meneguhkan kami, agar kami bisa tinggal di dalam Engkau. Maka kepada kami dituntut satu sikap hidup yang harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh kami harus berakar di dalam Tuhan. Kami harus terus tertancap di dalam firman-Mu, di dalam relasi yang semakin erat dengan Engkau Tuhan. Sehingga dengan demikian kami akan menjadi satu pohon yang akan terus bertumbuh, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya tertancap dengan kuat sampai jauh ke dalam. Demikianlah juga hidup kami. Kami mau lebih dalam lagi intim dengan Engkau Tuhan. Dengan demikian, hidup kami tidak akan bisa terlepaskan lagi dari dasar yang kuat itu, dasar iman yang kuat, yaitu adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian hidup kami akan hidup di dalam jalan-jalan kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu. Doa untuk setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Engkau Allah yang terus kuatkan dan kami sekali, agar setiap umat-Mu Tuhan nantiasa bisa bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Puji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati dan selamat beraktivitas
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.